Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya anak-anak ibu pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum belajar kita seperti biasanya membacakan doa terlebih dahulu kepada anak ibu ketua kelas. Saya akan bacakan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pasti anak-anak ibu heran kan? Kenapa kita di kelas 5 ada kelas 4? Karena nak, kelas 4 wali kelasnya lagi tidak bisa hadir karena izin. Oke, karena itu kelas 4 dan kelas 5 kita gabung. Oke, selanjutnya Ibu, pelajaran kita pagi ini untuk kelas 4 adalah bahasa Indonesia tentang menentukan gagasan pokok dan pendukung pada paragraf. Dan untuk kelas 5, pelajaran kita pada ini adalah sistem gerak pada hewan dan manusia. Oke, kita mulai dari kelas 4 pelajarannya ya. Untuk kelas 5, Ibu berikan tugas terlebih dahulu. Oke, untuk kelas 5 silakan kerjakan tugasnya dulu ya nak. Oke nak, terima kasih. Oke, untuk kelas 4 dengarkan ibu dulu ya. Kita belajar tentang menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Ada anak-anak ibu tahu apa itu gagasan pokok dalam suatu paragraf? Oke, pintar. Gagasan pokok dalam suatu paragraf itu adalah topik atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Oke, gagasan pokok dijadikan ide utama yang digunakan untuk menentukan suatu paragraf yang utuh. Selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, kelas 4. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, mencermati semua kalimat pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, menentukan kalimat utama untuk penjelas. Itu untuk cara menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Ibu akan bacakan suatu bacaan. Jadi anak ibu nanti bisa mencari gagasan pokoknya dalam paragraf yang ibu bacakan nanti. Ibu bacakan. Yang pertama itu adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya di Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kita akan mencari gagasan pokoknya pada paragraf yang ibu bacakan tadi. Gagasan pokoknya itu adalah yang pertama, itu adalah yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Itu adalah gagasan pokoknya. Ibu bacakan satu lagi ya. Satu paragraf lagi, satu bacaan. Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah pun ia habiskan waktu mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan hari libur pun ia lebih sering terlihat membaca buku di pinggir sungai. Tolong anak ibu cari gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokoknya itu adalah Andi anak yang rajin belajar. Itu adalah
gagasan pokok. Ada yang anak-anak ibu mau tanyakan? Tidak ya. Dan ibu akan berikan tugas kalau tidak ada anak-anak ibu yang mau ditanyakan. Tugas untuk kelas 4. Kerjakan ya untuk kelas 4. Ibu kembali lagi ke kelas 5. Kelas 5. Kita belajar tentang sistem gerak hewan dan manusia. Alat gerak pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apa cirinya, Nak? Ciri makhluk hidup adalah cirinya itu adalah salah satunya adalah ciri-cirinya adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada ruang rangsangan yang mengenai sebagian tubuh seluruh bagian tubuhnya. Gerak para manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan. Organ gerak kita berguna untuk apa? Berguna untuk berjalan, berlari, melompat. Itu adalah gunanya atau fungsinya organ pada tubuh kita atau hewan. Yang digunakan manusia ada dua macam gerak, yaitu yang ada yang tahu apa aja gerak yang ada pada hewan dan manusia, anak ibu? Ada apa? Itu adalah gerak pasif dan aktif. Yaitu alat gerak pasif berupa apa? Berupa tulang dan alat berupa tulang. Gerak pasif itu adalah tulang dan gerak aktif berupa otot. Itu adalah macam gerak pada hewan dan manusia. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Ngerti anak ibu? Paham? Ibu lanjut ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena kenapa, Nak? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Tulang kalau tidak dibantu oleh organ lain, maka tulang tidak bisa bergerak. Selanjutnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut juga dengan alat gerak apa, Nak? Alat gerak apa? Alat gerak aktif. Jadi otot disebut juga dengan alat gerak aktif. Pintar anak ibu ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Itu yang membuat otot bisa bergerak. Selanjutnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi, tulang bisa bergerak karena dibantu apa, Nak? Karena dibantu oleh otot. Jadi, anak ibu udah ngerti? Udah paham apa itu
gerak pada hewan dan manusia? Udah? Oke, kalau anak-anak ibu sudah ngerti dan paham. Oh ya, ada pertanyaan, Nak? Ada? Oke, pertanyaannya apa? Bu, hewan dan ulam cacing itu bergerak menggunakan apa, Bu? Oh, itu pertanyaannya, Nak. Oke. Ular dan cacing adalah contoh hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Kan hewan seperti ular itu kan mereka berjalan, tidak berjalan. Jadi dia menggunakan merayap seperti menggunakan otot perut. Menggunakan otot perutnya, Nak. Oke. Ada lagi contoh hewannya, Bu? Ada, Nak. Contohnya seperti hewan yang dapat terbang, bergerak dengan menggunakan apa? Menggunakan seperti kupu-kupu menggunakan apa, Nak? Terbang menggunakan sayap. Itu contohnya hewan yang bergerak menggunakan sayap, menggunakan otot. Berdasarkan itu ada tindakan yang tulang belakang hewan. Jadi itu adalah contoh hewan makhluk atau makhluk hidup yang menggunakan gerak pasif dan aktif. Oke, anak ibu ada lagi pertanyaannya? Udah ngerti semuanya, Nak? Udah? Oke, terima kasih. Dah. Untuk pelajaran kita hari ini, untuk kesimpulannya untuk kelas 4. Jadi, untuk kelas 4, gagasan pokok itu adalah topik atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, yang untuk kelas 5, alat gerak manusia dan hewan itu adalah alat yang menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak yang berguna untuk berjalan, berlari, meloncat, melompat, memegang, mengalih, berenang pun dan sebagainya. Itu adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Oke. Seperti biasanya, sebelum kita pulang, kita membacakan doa terlebih dahulu pada anak ibu, ketua kelas memimpin doanya. Oke, membaca doa dimulai. Ya, selesai. Oke, ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.